bukan USA tapi TSA. Ya, agak sedikit mirip. Beliau mempersatukan 13 provinsi di bawah kepemimpinannya tahun 1932. Termasuk mempersatukan Madinah dan Mekah di bawah kepemimpinannya. Dan ini adalah dinasti beliau, dinasti Ibn Saud. Ya, ini Abdurrahman bin Abdul Aziz Al Saud. Ini putra-putranya. Dan ini Raja Saman yang sekarang menjadi raja. Sebetulnya beliau punya adik kandung yang bungsu, Mukrin bin Abdul Aziz, dan harusnya beliau jadi putra mahkota. Namun ternyata Mukrin bin Abdul Aziz meninggal dunia karena kecelakaan. Helikopter yang dinaikinya itu ada yang menembak, sehingga helikopternya ditembak jatuh dan beliau meninggal dunia dengan kehancuran dalam musibah itu. Benar Bapak Ibu sekalian, Allah, berarti inilah raja-raja yang berkuasa di tanah Saudi Arabia. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, Faisal bin yang kedua ini Saud bin Abdul Aziz, dan Faisal bin Abdul Aziz, yang ke Khalid bin Abdul Aziz, kemudian Raja Fahad bin Abdul Aziz, Raja Abdullah, dan Raja Salman. Nah, ini raja-raja, dan bagaimana kemesraan mereka dengan Amerika. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis yang saya dapatkan di dalam kitab negeri-negeri akhir zaman. Ketika saya buka judul Saudi Arabia, itu ada hadis Rasulullah SAW. Seorang sahabat Rasulullah SAW membawa barang tambang hasil penggalian dari kampungnya, Bani Sulaim. Bani Sulaim itu di zaman Rasulullah, sekarang Saudi Arabia. Di zaman Rasulullah namanya Bani Sulaim. Ya Rasulullah, wajadu hada ma'din min ardi Bani Sulaim. Min ardi ya Rasulullah, aku mendapatkan ini dari bumi Bani Sulaim, dan ternyata masih banyak ya Rasulullah di dalamnya. Kaget Rasulullah SAW. Tak yakin, kamu yakin ini datang dari tempat? Iya, saya menggalinya ya Rasulullah. Saya menggali dan saya mendapatkan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sayuzharul ma'din min ardi Bani Sulaim, akan digali barang tambang yang ada di dalam bumi Bani Sulaim. Emas mereka, minyak mereka, bahkan timah mereka, bahkan yang terbaik emasnya akan digali dari bumi Bani Sulaim. Wa sayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam, dan akan berkumpul manusia-manusia terburuk ke negeri Bani Sulaim. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapakah negeri yang terburuk tadi? Manusia-manusia yang terburuk di muka bumi akan berkerumun mengambil barang tambang Bani Sulaim. Bapak Ibu sekalian, Saudi Arabia berdiri 1932, 23 September 1932. 2 tahun berikutnya berdiri perusahaan minyak terbesar di dunia, Aramco, Arabian American Oil Company. Maka berbondong-bondong Amerika berdatang Saudi Arabia menggali barang tambang yang ada di bumi Bani Sulaim. Apakah itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW? Saya khawatir kalau saya mengatakan iya, nanti saya difitnah kembali, cocok logi Bapak Ibu. Namun yang menarik terkait dengan Imam Mahdi Bapak Ibu. An Sauban radhiyallahu anhu qol, dari Sauban semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu inda kanzikum, akan berperang di sisi perbenaran kalian, maksudnya Ka'bah, salah satu 3 orang laki-laki. Akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Khalifah di sini beberapa ulama berbeda pendapat. Ada memang saat itu khalifah, tapi tidak nyambung kalau dengan Saudi Arabia, karena Saudi Arabia itu mulkan. Jadi kemungkinan khalifah di sini maksudnya raja. 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak sampai pada mereka. Satu pun dari mereka tidak berhasil menjadi raja di bumi Mekah tadi. Summa tatu rayatus sud, kemudian muncul para pembawa panji hitam min kibalil masyriqi, dari arah masyriq. Rasulullah berdiri di Madinah mengarahkan telunjuknya ke timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun, maka mereka akan memerangi kalian dengan cara berperang yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun, satu bangsa manapun. Subhanallah, saya tidak hafal. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal.
tentangnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat para pembawa pasukan, pembawa panji hitam tadi, fabayyuhu, bergabunglah bersama mereka, berbayat kepada mereka, walau habban ala sakit, walaupun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahi al-mahdi, karena bersama mereka ada khalifah Allah al-mahdi. Diriwayatkan Imam Muslim dan kitab sahihnya Kitabul Iman juz 2 halaman 193. Artinya, apabila raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia, kemudian 3 orang putra laki-lakinya berperang berebut kekuasaan sehingga banjir darah terjadi di sana, itulah pertanda Imam Mahdi sudah ada di Mekah. Saya bertanya Bapak Ibu, sekarang yang menjadi raja siapa? Raja Salman. Sementara adiknya sudah meninggal dunia, berarti putra mahkotanya MBS. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan politik MBS berbeda dengan kebijakan politik ayahnya. MBS cenderung terbuka, open mind. Dia berpikir tidak mungkin Saudi Arabia akan hidup hanya mengandalkan minyak. Sekarang minyak sudah murah, maka butuh devisa lain. Maka dibukakanlah pintu investasi ke negeri Arab yang dibidik negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang kaya raya. Barat bukan Muslim, mereka non Muslim, mereka negara kapitalis, negara liberal. Artinya, mereka tidak mungkin berinvestasi jika Saudi Arabia masih menerapkan syariat Islam. Harus ada kelonggaran syariah di sana. Maka apa yang terjadi? Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW sampaikan, perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi justru perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Hari ini Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan hati kita kembali, membuat luka lama tersayat kembali. Uni Emirat Arab, Dubai, mana lagi Bapak Ibu? Maroko terakhir mengakui eksistensi Israel atas Palestina dan mengakui Yerusalem adalah hak bagi Israel. Kalau itu nanti sah diakui negara-negara Arab, maka tidak ada alasan bagi Israel untuk mengklaim Masjidil Aqsa. Dan kalau Masjidil Aqsa mereka klaim, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan, Bapak sekalian. Ya, Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan. Kemudian akan mereka ganti dengan Istana Dajjal. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan saya yakin tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan kemenangan bagi kita umat Islam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini kita perlihatkan Masjidil Aqsa. Ini adalah kiblat kita yang pertama yang disebut Masjidil Aqsa itu dari sini Bapak Ibu. Nah, dinding ini di batas sebelah utara, di batas sebelah barat, dan Rasulullah kita Isra Mi'raj memasuki pintu ini. Dan ini adalah dinding satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Zionis Yahudi menggunakannya sebagai tempat ratapan, dinding ratapan, tempat beribadah mereka, meratapi kehancuran istana raja mereka. Rasulullah Isra Mi'raj memasuki pintu Babul Maghribah dan parkir buruknya di sini. Ini Masjid Damodrok, di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah Mi'raj ke langit, yang Mi'raj ke langit ke Sidratul Muntaha, atau yang disebut Kubatu Sohra, kubah hijau, kubah kuning. Ini emas Bapak. Dan ini Masjid Kibli, disebut Masjid Kibli karena disinilah kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW sholat pertama menghadap ke Ka'bah, dan itu sholat asar. Maka dinamakan Masjid Kiblat. Maka ada di bawah, maka sholat itu kemudian menghadap ke bawah sana. Jadi bawah lantai ini ada Masjid Marwani, tempat Rasulullah mengimami 1.500 Nabi dan Bani Israel ketika Isra Mi'raj, ya. Kemudian Bapak Ibu Allah, ini yang mereka incar. Hari ini mereka sudah menghancurkan kiblat kita yang pertama. Tujuannya apa? Menghancurkan fondasi Al-Aqsa. Sesuatu yang mereka inginkan. Apabila gempa 6 skala Richter saja hancur Masjidil Aqsa. Kalau ini hancur, mereka akan segera menggantikannya dengan Bait Solomon, istana bagi Dajjal. Ini kesepakatan Amerika Yahudi yang terakhir saya tahu. Yahudi dan Amerika, Israel sepakat untuk mempersiapkan istana Dajjal, God Hussein, Tuhan yang mereka tunggu. Ya. Dan kalau ini sudah terjadi, maka berhasillah mereka menguasai dunia di dalam frame the world order. Negara-negara ini sudah mereka kuasai. Libanon dari dulu 1916 sudah menjadi underbownya Prancis.
Libya, Muammar Gaddafi sudah ditumbangkan. Libya sekarang ada di tangan barat. Mesir, Muhammad Mursi sudah ditumbangkan. Mesir di bawah pimpinan Abdul Fattah Al-Sisi, akidahnya Syiah waktu itu. Di depan mata kami, mereka dia membayar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Ikhwanul Muslimin. Di lobi ada 300